Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 166. Jika Jasper begitu mudah dikalahkan, bagaimana dia bisa cukup mempercayainya untuk mengambil cuti demi kesehatannya di saat yang begitu genting? Bagaimana keluarga Lau bisa yakin sambil memasang taruhan sebesar itu padanya? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya masih berlangsung di aula pertemuan. Banyak orang dikejutkan oleh kekuatan finansial dan keberanian Jasper yang kuat. Jika dia bisa mengambil 100 juta dolar Harber secara tunai, tidak ada yang mau repot-repot melihat seberapa berharganya hati malaikat itu. 100 juta dolar Harber ini cukup untuk menghancurkan sikap arogan Zain Lancaster. Ekspresi geram terbentuk di wajah Zain. Jasper telah menaikkan harga penawaran secara maksimal. Tidak ada cara baginya untuk terus mengikuti tawaran. Dia arogan dan sombong sampai sedetik yang lalu. Dia tiba-tiba mencibir. Baiklah, kau baik. Perhiasan ini hanya bernilai maksimal beberapa ratus ribu dolar Harber. Si bodoh ini benar-benar membelinya seharga 100 juta dolar Harber. Tidakkah kau tahu bahwa orang lain hanya akan melihatmu sebagai orang bodoh sekarang? Sepertinya kau bukan hanya seekor anjing. Kau bodoh, tolol, lupakan orang lain. Bahkan Lau bersaudara terkejut dengan harga penawaran itu. Namun, mereka tahu bahwa Jasper telah mendapatkan lebih dari itu dari Zain dan Mitch selama beberapa hari ini. Meskipun mereka curiga bahwa Jasper hanya melakukannya untuk membalas Zain, mereka tidak banyak bicara. Di sampingnya, tatapan Cindy Jung berbinar kagum saat dia menatap Jasper. Dia baru saja menghabiskan 100 juta dolar Harber untuk iseng. Pria seperti ini hanya memancarkan pesona dan harisma. Tidak ada yang akan mengikuti tawaran 100 juta dolar Harber. Setelah menanyakan harga 3 kali lagi sesuai dengan aturan, pembawa acara menutup penawaran dengan ketukan palu di depan tatapan semua orang. Selamat kepada Tuan Jasper Lain karena berhasil menawar hati bidadari dengan harga yang monumental 100 juta dolar Harber. Aku percaya bahwa Nyonya Shannon White juga akan berterima kasih kepada Anda dari surga atas kontribusi Anda untuk amal. Pembawa acara ini sangat cerdas. Dia tahu bahwa tidak ada yang lebih disukai orang kaya di sini selain membangun reputasi yang baik untuk diri mereka sendiri. Karena itu, dia menghujani Jasper dengan pujian tanpa ragu sedikit pun. Setelah itu, seorang anggota staf memegang hati malaikat di atas nampan dan mengirimkannya ke Jasper. Setelah mengambil hati malaikat, Jasper mengeluarkan cek dan meletakkannya di atas nampan. Ketika Mitch Langdon melihat cek itu, ekspresinya langsung menjadi geram. Sial, tentu saja dia menganggap cek itu tidak asing. Itu adalah cek yang dibayarkan kepada Jasper sebagai kompensasi. Benar-benar anjing yang bodoh, komentar Mitch Langdon sambil menggertakkan giginya. Dia menghabiskan 100 juta dolar Harber untuk sesuatu yang paling berharga hanya beberapa ratus ribu. Apa dia kalau bukan anjing bodoh? Zain mencibir di sampingnya. Setelah mendapatkan hati malaikat, Jasper melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia menyerahkan hati malaikat kepada Ana Lau, yang duduk di sebelahnya. Aku belum berterima kasih padamu karena memberiku setelan pakalan ini. Biarkan aku memberikan latih malaikat ini kepadamu sebagai hadiah, kata Jasper. Ana mengerjap kaget. Dia kemudian menerima perhiasan itu secara naluriah. Semua orang sekarang memperhatikan mereka. Tidak ada yang mengira Jasper akan memberikan sesuatu yang telah dia beli dengan 100 juta dolar Harber kepada Ana Lau. Tekan telapak tangan malaikat itu. Ana sedikit bingung dengan kata-kata Jasper. Namun demikian, dia mengikuti instruksinya. Dia percaya bahwa Jasper punya alasan untuk melakukannya. Ana menekan ringan pada ukiran sederhana telapak tangan malaikat di bawah pengawasan pria dan wanita terkaya di kota Harber. Kulit luar dari liontin malaikat itu hancur setelah apa yang tampak seperti pengaktifan sebuah alat. Berlian merah muda yang mempesona muncul di hadapan semua orang setelah disimpan di dalam liontin selama lebih dari 1 dekade. Apa? Berlian merah muda yang sangat besar. Ketua Chapstone Jewelry berseru keras saat melihat berlian merah muda itu. Aku telah bekerja di industri perhiasan sepanjang hidupku. Namun aku belum pernah melihat berlian merah muda yang begitu sempurna.
Kata-katanya disertai dengan cahaya warna-warni yang cemerlang dan melamun yang terpantul dari berlian merah muda di bawah cahaya, menarik perhatian semua orang seperti batu besar yang dilemparkan ke wajah mereka. Bab 167 berlian merah muda bersinar lembut di bawah cahaya, tetapi kecemerlangannya tampak membutakan mata semua orang di dalam aula. Zain dibuat terdiam karena shock. Dia menatap berlian merah muda di tangan Ana dengan sangat tidak percaya. Saat itu, Zain merasa kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin aksesori usang yang dibeli Jasper tanpa banyak berpikir bisa menjadi harta yang tak ternilai? Meskipun dia bukan dari industri perhiasan, sebagai seseorang dari keluarga kaya, Zain telah melihat lebih banyak barang berharga daripada orang biasa. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah mengetahui kapan sesuatu itu berharga. Berlian merah muda ini jelas bukan sesuatu yang bernilai rendah. Rasanya seperti tamparan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke wajahnya dan memukulnya sampai dia kemerahan dan bengkak. Zain menggertakkan giginya sementara matanya memerah. Dia sangat cemburu bahwa dia kehilangan benda itu. Saat ini, dia tampak seperti orang bodoh yang baru saja sibuk menghibur dirinya sendiri dengan melontarkan hinaan dan kata-kata menghina pada Jasper. Hati malaikat benar-benar datang dengan rahasia. Mitch Langdon bergumam keras. Dia menemukan situasi ini luar biasa juga. Kata-katanya mewakili pikiran semua orang yang hadir di aula acara. Pembawa acara telah memberitahu mereka bahwa ada rahasia di dalam hati malaikat. Nyonya Shannon White bahkan telah memeriksa perhiasan itu selama lebih dari 1 dekade hanya untuk mengetahui rahasianya. Semua orang mengira itu hanya tipuan. Mungkin Shannon White telah tertipu olehnya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada yang akan menganggap serius mitos seperti itu. Namun, titik balik dari insiden itu datang kepada mereka seperti tamparan keras di wajah mereka. Terus memangnya kenapa kalau itu berlian merah muda? Kau menghabiskan 100 juta dolar Harber untuk itu. Bahkan jika berlian merah muda ini berharga, apakah nilainya lebih dari 100 juta dolar Harber? Bukankah kau sama saja dimanfaatkan? Mitch mencibir mengejek. Dia benar-benar tidak tahan melihat Jasper bertingkah tinggi dan perkasa di depan semua orang. Sikap Jasper yang bebas dan mudah seperti tusukan konstan ke jantungnya. Ini karena Mitch tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat momen ketika dia hampir berlutut di depan Jasper 2 hari yang lalu. Dia memiliki ekspresi yang sama di wajahnya pada saat itu. Tepat sekali. Kau dimanfaatkan. Zain berteriak keras. Mencibir keras. Mitch terus menambahkan bahan bakar ke api. Apa yang membuatmu begitu bangga? Seorang udik desa dari daratan akan selalu menjadi udik desa. Lihat betapa senangnya dia karena tawar-menawar yang murah. Jasper berkata dengan tenang. Ini hanya 100 juta dolar Harber. Bagaimanapun, aku membelinya menggunakan cekmu, Tuan Langdon. Aku tidak keberatan sama sekali. Wajah Mitch memerah karena marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Mitch bersenandung menanggapi tatapan dan ekspresi penasaran semua orang yang mencerminkan kerinduan mereka akan gosip. Dia tetap diam setelah itu. Dia takut skandal sebelumnya akan terungkap. Itu benar-benar akan membuat malu seluruh keluarganya. Nona Lau, bisakah Anda membiarkanku melihat berlian merah muda ini? Dalam kekacauan, Ketua Chadstone Jewelry berjalan ke sisi mereka tanpa ada yang memperhatikan. Dia kemudian menanyakan ini kepada Ana sambil menatap berlian merah muda di tangannya dengan tatapan obsesif. Ana melirik Jasper. Setelah dia mengangguk, dia menyerahkan berlian merah muda itu kepada ketua. Menerima berlian merah muda dengan kedua tangan, Ketua Chadstone Jewelry berseru dengan gembira. Di masa lalu, berlian merah muda terbesar yang dilelang di lelang umum adalah berlian merah muda 18,96 karat, yang telah dilelang di rumah lelang Christie. Hanya 5 menit setelah pelelangan, berlian itu terjual dengan harga 360 juta dolar Harber. Meskipun berlian merah muda ini tidak sebesar yang itu, ia memiliki tingkat warna yang lebih baik dan tampaknya jauh lebih jernih. Itu akan dianggap sebagai berlian dengan kualitas terbaik. Permata seperti ini benar-benar pemandangan langka di dunia ini. Maaf, Tuan Lain, aku ingin menanyakan sesuatu. Jika memungkinkan,
Aku ingin membeli berlian merah muda ini dari Anda dengan harga 300 juta dolar Harber. Meskipun banyak orang yang hadir di sini lebih kaya daripada ketua Capstone Jewelry, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal otoritas di industri perhiasan. Ucapannya menyebabkan ekspresi semua orang berubah, terutama Mitch Langdon dan Zain Lancaster. Mereka mengejek Jasper karena menghabiskan 100 juta dolar Harber dengan susah payah beberapa detik yang lalu. Hanya sepersekian detik kemudian, semuanya menjadi bumerang bagi mereka. 300 juta dolar Harber. Itu bisa dijual dengan harga kolosal 300 juta dolar di kota Harber. Bab 168. Semua orang tahu bahwa jika berlian merah muda ini secara resmi dilelang, pasti akan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari intan. Tatapan dan ekspresi semua orang berubah seketika. Mereka memandang Jasper seperti dia adalah dewa. Orang macam apa dia yang mampu memiliki wawasan yang begitu akurat dan tajam? Bagaimana dia tahu rahasia hati malaikat? Aku sudah memberikan berlian itu kepada Ana. Itu tidak untuk dijual, kata Jasper tanpa basa-basi. Dengan kalimat ini, dia dengan tegas menolak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 20 juta dolar Harber sekaligus. Ekspresi wajah Jasper begitu tenang dan acuh tak acuh sehingga seolah-olah dia baru saja menolak telur rebus yang dikirim oleh koki saat sarapan. Itu benar-benar sayang sekali. Patah hati. Ketua mengembalikan berlian merah muda itu kepada Ana. Dia tidak punya pilihan lain. Jika Jasper tidak mau menjualnya, tidak mungkin dia merebutnya darinya, kan? Ana menatap berlian merah muda di tangannya dengan tercengang. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya menghadapi sedikit dilema. Ini terlalu berharga. Ana ingin mengembalikan berlian merah muda itu kepada Jasper. Jika hanya hati malaikat, Ana akan berani menerimanya sebagai hadiah meskipun Jasper telah membelinya dengan harga 10 juta dolar Harber. Namun, nilai berlian merah muda ini bahkan tidak dapat dinilai secara akurat saat ini. Yang terpenting, berlian merah muda yang murni dan sempurna hanya datang dengan harga tetapi tidak ada pembeli bahkan seseorang seperti Ana Lau menganggapnya terlalu berharga. Aku bersungguh-sungguh ketika aku memberitahumu bahwa itu adalah hadiah untukmu. Jasper tertawa kecil. Berbeda dengan keterkejutan di wajah semua orang, dia tetap tidak terpengaruh. Sayangnya, dia sudah mengetahui semua berita tentang berlian di kehidupan masa lalunya. Namun, dia hanya bisa mengaguminya dari layar komputernya saat itu. Menurutku, seorang pria harus lebih bangga memenangkan senyum seorang wanita cantik dibandingkan dengan mendapatkan sejumlah uang, kata Jasper sambil tersenyum. Setelah mengucapkan kata-katanya, semua wanita di aula acara memandang Jasper dengan tatapan berbeda. Tidak ada pria lain yang bisa menandingi karisma Jasper saat ini. Dia bersedia bertaruh dengan taruhan tinggi hanya untuk memenangkan senyum seorang wanita. Berapa banyak orang di dunia yang bisa seberani dan dermawan seperti dia? Seorang raja yang menyiksa rakyatnya untuk kesenangan ratu mungkin menjadi penguasa yang bodoh dan memanjakan diri sendiri di mata rakyatnya. Namun, bagi sang ratu, dia adalah suami terbaik di dunia. Cindy Jung, yang berdiri di samping Ana dan telah mengamati dengan seksama seluruh kejadian selama ini, sangat kagum. Dia menatap Ana dengan kagum. Jika dia Ana, dia akan rela melakukan apa saja untuk Jasper sekarang. Berapa banyak wanita di dunia yang memiliki pria yang rela menghabiskan kekayaan mereka untuk mereka. Selain itu, ini bukan hanya ribuan dolar Harber tunai. Itu bernilai setidaknya 30 juta dolar Harber. Sebagai pemeran utama wanita dari seluruh kejadian itu, tatapan Ana berkedip. Dia tidak berani menatap mata Jasper sekarang. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia merasa sedikit bingung sebagai putri keluarga Lau. 30 juta dolar Harber bukanlah jumlah uang yang besar. Namun, sekarang Jasper menjadikannya subjek kekaguman dan perhatian semua orang. Dia merasa sangat malu. Terima kasih. Ana mengucapkan terima kasih kepada Jasper dengan suara kecil dan segera berbalik. Dia memegang berlian merah muda dengan erat di tangannya saat pipinya memerah. Dia sedikit terpesona oleh Jasper Henry Lau, yang dipaksa untuk menyaksikan adegan manis yang terbentang di hadapannya, membungkuk ke arah Ana. Ana, tunjukkan berlian besar itu, katanya. Tidak,
Ana menolak permintaannya secara langsung. Dia seharusnya tidak memikirkannya. Tidak ada yang bisa mengambil berlian ini darinya. Bahkan tidak untuk 1 detik. Wajah Henry menjadi geram. Dia menggerutu. Sekarang dia memiliki seorang pria. Dia telah melupakan kakaknya sendiri. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Karena itu, keinginan Henry juga goyah. Bahkan untuk pria dewasa seperti dia, dia harus mengakui bahwa Jasper telah membuat langkah yang sangat baik. Bagaimana mungkin ada wanita yang menolaknya? Bab 169. Hahaha. Michael Land, yang duduk di meja bos besar, tertawa terbahak-bahak. Zachary. Jasper cukup bagus. Michael secara terbuka mengungkapkan kekagumannya pada Jasper. Bos-bos lain memandang Michael dengan penuh benci. Michael selalu berada di pihak Zachary. Tidak perlu baginya untuk bertindak mendukung dia sekarang. Namun, bahkan mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa Jasper telah melakukan langkah yang brilian. Zachary memiliki senyum cerah di wajahnya. Anak ini selalu seperti itu, katanya. Meskipun dia berbicara dengan nada santai, pilihan kata-katanya mencerminkan betapa dia mengagumi dan menghargai Jasper. Sayangnya, kepala keluarga Lau tidak akan hanya memanggil siapapun sebagai anak ini. Beginilah cara seorang tetua berbicara kepada juniornya. Zachary dan Michael sama-sama bersemangat. Sebaliknya, ekspresi Bob Lancaster dan Kennedy Langdon tidak terlihat terlalu bagus. Mereka tidak secara pribadi bergabung dalam percakapan. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa kedua putra mereka telah dikalahkan oleh Jasper. Karena putra-putra mereka dipermalukan. Kemuliaan apa yang bisa mereka miliki? Bos besar tidak terlalu peduli dengan 30 juta dolar Harber. Hanya saja mereka telah memperoleh wawasan mendalam tentang cara Jasper melakukan sesuatu. Pelelangan berlanjut di tengah obrolan dan tawa penonton. Zain dan Mitch menekan ketidakpuasan mereka atas kekalahan mereka dan duduk kembali di kursi mereka. Menurut aturan, semua orang kaya yang hadir dalam acara tersebut harus membeli setidaknya 1 barang dari pelelangan. Kalau tidak, berita tentang mereka yang kikir dan enggan melakukan amal mungkin akan dimuat di tabloid besok. Oleh karena itu, meskipun Zain dan Mitch sudah dalam keadaan tertekan dari kejadian sebelumnya, mereka masih dipanggil untuk menawar ketika mangkuk porselen biru dan putih disajikan di hadapan penonton dengan harga mulai 200.000 dolar Harber. 200.000 dolar Harber, seru Mitch untuk tawaran awal. Tidak ada yang bersaing dengannya juga. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari 4 keluarga teratas. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri dan saat ini dalam suasana hati yang buruk. Demi mereka sendiri, tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. 1 juta dolar Harber, di luar dugaan. Jasper yang tidak mengajukan penawaran sejak membeli hati malaikat, mengajukan penawaran. Itu di luar dugaan mereka, tetapi tindakannya sangat bisa dimengerti. Henry hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berbisik keras di telinga Ana. Lihat, aku sudah memberitahumu bahwa Jasper tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia pasti akan mempermalukan kedua idiot itu sebelum mengalahkan mereka sekali dan untuk selamanya. Tawaran Jasper menyebabkan ekspresi Mitch semakin geram. Dia menatap Jasper, yang berdiri di dekatnya, dengan dingin. Sementara itu, Jasper tampak ringan dan santai. Dia mengambil stroberi dari meja dan memakannya. Dia bahkan tidak melirik Mitch. Semakin Jasper bertindak seperti ini, semakin banyak kebencian dan amarah muncul di hati Mitch. 3 juta dolar Harber, Mitch berkata dengan gigi terkatup. Dia tidak bisa mundur pada saat seperti ini. Jika tidak, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia juga akan mempermalukan keluarga Langdon. 8.000 dolar Harber. Jasper mengajukan tawaran lagi segera setelah Mitch mengumumkan tawarannya. Jasper Line. Mitch berdiri dan berteriak marah. Dia menatap tajam pada Jasper. Apa kau benar-benar ingin berkelahi denganku? Dia bertanya dengan suara sedingin es. Jasper mengambil stroberi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sebentar sebelum menelannya. Dia kemudian memetik stroberi lagi dan memberikannya kepada Ana. Coba ini cukup manis, katanya padanya. Mitch berdiri tak bergerak, canggung baginya untuk tetap berdiri atau duduk.
Dia merasa seperti lelucon terbesar di dunia setelah benar-benar diabaikan oleh Jasper. Semua orang menertawakannya. Baik, kau memaksaku untuk melakukan ini. 10 juta dolar Harbor. Mitch berteriak dalam hiruk-pikuk kemarahan. Melihat ekspresi mendidih di wajah Mitch, Jasper terkekeh. Kau orang yang kaya dan murah hati, Tuan Langdon. Mengapa kau begitu pelit pada beberapa pekerjaan amal? 50 juta dolar Harbor. Hahaha. Mitch mengeluarkan gonggongan tawa yang marah. Orang kampung, apa kau membandingkan kekayaanmu denganku? Aset pribadiku sendiri bernilai beberapa miliar dolar Harbor. Ayo, aku menawar 100 juta dolar Harbor. Dia berteriak. Jasper mengangkat bahu. Kau benar-benar sesuatu yang lain, Tuan Langdon. Seperti yang diharapkan. Kau harus benar-benar berkomitmen untuk amal karena kau bersedia membeli mangkuk porselen dengan harga raksasa 100 juta dolar Harbor. Kau mendapatkan kekagumanku. Aku akan dengan senang hati mengumumkan kekalahanku dan mundur dari penawaran, katanya dengan tenang. Mata Mitch membelalak setelah mendengar apa yang dia katakan. Wajahnya menjadi merah padam karena marah. Brengsek bodoh. Apa kau membodohiku? Dia meraung marah. Semuanya sudah menjadi liar ketika Mitch menawar 100 juta dolar Harbor. Meskipun mangkuk porselen ini adalah barang antik, nilainya paling banyak sekitar 1 juta dolar Harbor. Harganya sekarang melonjak hingga 100 juta dolar Harbor setelah Mitch marah atas ejekan Jasper. Tindakan seperti itu tidak bisa dianggap masuk akal lagi. Mitch Langdon sudah gila. Pada saat yang sama, Kennedy Langdon, yang duduk di meja bos di lantai atas, memiliki ekspresi berat di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka putranya begitu tidak mampu. Akan lebih baik jika putranya menawar 10 juta dolar Harbor yang tadi atau bahkan lebih ketika pelelangan baru saja dimulai seperti yang dilakukan Jasper sebelumnya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan terpikat ke dalam perangkap Jasper. Anak ini terlalu tidak dewasa. Bab 170 Zakari menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Benar-benar geli. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mengejek Kennedy Langdon. Seperti yang diharapkan, ekspresi Kennedy menjadi gelap. Bos lainnya tertawa senang setelah saling menatap. Kedua situasi terjadi selama pelelangan dan melibatkan pertempuran kekayaan. Namun demikian, orang yang berada di atas angin antara Mitch dan Jasper dapat dengan mudah dikenali. Tuan Mitch Langdon telah menawar 100 juta dolar Harbor untuk mangkuk porselen biru dan putih ini. 1 kali, 2 kali, akan 3 kali. Ini kesepakatan. Selamat untuk Tuan Mitch Langdon, pembawa acara mengumumkan. Pembawa acara bahkan tidak berani menatap Mitch, yang memiliki ekspresi ganas terukir di wajahnya. Dia mulai melelang barang berikut Mia setelah melakukan proses tindak lanjut dengan tergesa-gesa. Barang-barang yang akan dilelang semakin sedikit. Jasper tidak meminta tawaran setelah itu. Dengan tampilan yang bisa membunuh terukir di wajahnya, Mitch masih mengamuk. Meskipun demikian, Zain Lancaster, yang duduk tepat di samping Mitch, menjadi gugup. Dia sangat cemas. Dia belum mengajukan tawaran sampai sekarang. Menggunakan insiden Mitch sebagai referensi, dia tahu bahwa Jasper tidak akan membiarkannya pergi begitu dia mengajukan tawaran. Namun, dia dalam situasi yang mendesak. Jika dia menyerah pada pelelangan, orang lain akan mengejeknya karena pelit. Banyak dari mereka akan berpikir bahwa dia takut pada Jasper. Dia tidak bisa dipermalukan oleh orang ini. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mempermalukan ayahnya, Bob Lancaster. Saat pelelangan secara bertahap menuju akhir, sebuah lukisan pemandangan oleh seorang pelukis terkenal dari kota Harbor dipresentasikan di depan penonton. Zain menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk mengajukan penawaran. 1,1 juta dolar Harbor. Zain, yang mengajukan penawaran, melirik Jasper secara naluriah. Dia sudah memutuskan batas 10 juta dolar Harbor. Jika Jasper meminta tawaran lebih tinggi dari itu, dia akan membalasnya dengan menyerah pada tawaran itu. Dengan begitu, dia bisa mencegah dirinya kehilangan banyak yang. Memikirkan hal ini, bibir Zain melengkung membentuk senyuman. Ada banyak cara untuk menipu orang lain dalam pelelangan. Apa yang bisa diketahui oleh seorang udik dari daratan tentang lelang 10 juta dolar Harbor? Seperti yang diharapkan,
Jasper tidak mengecewakan penonton yang sangat ingin menyaksikan pertarungan keduanya. Dia segera menaikkan harga hampir 10 kali lipat di depan tatapan waspada semua orang. Zain menarik napas dalam-dalam saat sudut mulutnya berkedut. Harga yang diminta Jasper telah mencapai harga penawaran maksimum yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dia diliputi rasa tidak nyaman yang luar biasa. Namun, ini baru putaran pertama penawaran. Jika dia menyerah sekarang itu akan sangat memalukan baginya. Sambil menggertakkan giginya, tatapan Zain berkedip. 15 juta dolar Harbor. Dia mengumumkan. Dia bermaksud membalas Jasper. Dia akan menyerah pada tawaran nanti tidak peduli berapa banyak yang diminta Jasper. Saat Zain merasa penuh dengan keyakinan, dia menyadari bahwa seluruh aula lelang sunyi Tuan Zain Lancaster telah mengajukan tawaran sebesar 15 juta dolar Harbor. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Pembawa acara bertanya dengan hati-hati. Tidak ada yang menanggapinya. 15 juta dolar Harbor. 2 kali. Tangan Zain gemetar. Dia mengarahkan pandangannya pada Jasper saat jantungnya berpacu dalam kecemasan. Ikuti tawarannya. Brengsek, ikuti tawarannya sekarang juga. Zain ingin bergegas di depannya dan memaksanya untuk mengangkat tangannya. Membuatnya mengikuti tawaran itu. Dia bukan satu-satunya yang menatap Jasper. Semua orang menaruh perhatian mereka pada Jasper dan menunggu tanggapannya. Namun, Jasper bahkan tidak bergerak. Dia bahkan tidak punya niat untuk mengikuti tawaran itu. Kenapa kau tidak mengikuti tawaran itu? Zain berteriak pada Jasper secara naluriah. Bagaimana mungkin dia tidak mengikuti tawaran itu? Dia menunggunya untuk mengikuti tawaran sehingga dia bisa membalasnya. Kenapa dia tidak mengikuti tawaran itu? Zain hampir gila. Jasper melirik Jasper seperti sedang melihat orang bodoh. 15 juta dolar Harbor untuk sesuatu seperti ini. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Wajah Zain memerah-merah padam. Dia tampak seperti akan mati lemas. Melihat ekspresi Zain, Henry tidak bisa menahan